Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masih dalam suasana retret pribadi. Hari ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita yang sudah kita mulai kemarin. Kemarin kita sudah bicara bagaimana cara Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui beberapa sarana. Kemarin kita sudah bahas 5. Yang pertama, Tuhan bisa bicara kepada kita melalui kitab suci. Yang kedua, kemarin kita juga sudah bicara, Tuhan bisa gunakan alam sekitar kita, termasuk ciptaannya, juga sebagai sarana untuk berbicara kepada kita. Lalu yang ketiga, kemarin juga kita sudah bahas bahwa Tuhan bisa gunakan orang-orang percaya untuk berbicara kepada kita. Lalu yang berikutnya, yang keempat, pujian dan musik juga bisa Tuhan gunakan sebagai alat, sebagai sarana untuk berbicara kepada kita. Yang kelima, bagian terakhir yang kemarin kita bahas adalah keadaan atau situasi yang terjadi pada saat ini, contohnya masalah corona. Bisa Tuhan gunakan untuk berbicara kepada kita dengan suasana atau dengan wabah corona itu. Hari ini Bapak Ibu Saudara kasih, kita akan lanjutkan pembicaraan itu. Selain kelima hal tadi, Tuhan masih ada cara lain untuk berbicara kepada kita. Cara lain itu yang pertama atau yang keenam kalau disambung dari yang kemarin adalah melalui Roh Kudus. Tuhan bisa gunakan Roh Kudus untuk berbicara kepada kita. Kalau Bapak Ibu buka dari Yohanes 14 ayat 16 dan 17, di situ dikatakan demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yesus akan minta kepada Bapa. Dan ini Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya penolong ini menyertai kamu selama-lamanya. Siapa penolong ini? Di ayat 17 dikatakan, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi, di situ dikatakan, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kita mengenal Roh Kudus, sebab apa tadi dikatakan? Sebab Roh Kudus menyertai kita dan diam di dalam kita. Kalau Bapak Ibu baca di 1 Korintus 3 ayat 16, di situ dikatakan juga, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Diri kita ini adalah bait Allah. Dan Roh Allah diam di dalam kamu. Diri kita ini bait Allah dan di dalam diri kita ada Roh Kudus. Oleh karena itu, Roh Kudus, Roh Allah juga bisa berbicara kepada kita. Bisa mengingatkan kita, bisa menasihati kita. Yang ketujuh, bagaimana Tuhan berbicara kepada kita? Sarana apa yang Tuhan pakai? Melalui doa. Bapak Ibu Saudara kasih, doa juga bisa Tuhan pakai sebagai sarana untuk berbicara kepada kita. Di dalam Roma 8 ayat 26 dan 27. Di situ dikatakan, demikian juga roh. Roh di sini adalah Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Tetapi Roh Kudus itu berdoa untuk kita. Karena kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, makanya Roh Kudus berdoa untuk kita. Dia bersyafaat untuk kita. Kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan di ayat 27 dikatakan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu.
Allah mengetahui maksud dari Roh Kudus, yaitu supaya Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Lihat Bapak Ibu Saudara kasih. Roh Kudus juga ada di dalam diri kita dan Roh Kudus selalu berdoa untuk kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang setiap saat malam kita berdoa, pagi kita berdoa, mau makan kita berdoa, mau beraktivitas kita berdoa. Jangan, khususnya misalnya doa malam, jangan begitu selesai berdoa langsung kita tutup. Tapi mari Bapak Ibu kita hening sebentar, kita beri kesempatan untuk Tuhan berbicara kepada kita di dalam kita berdoa. Di dalam kita baca kitab suci juga sama. Selesai baca kitab suci, kita hening sebentar, kita biarkan Tuhan memberikan rema dari ayat atau dari firman yang sudah kita baca. Sehingga kita dapat mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih, di dalam retret pribadi ini Tuhan mengingatkan kepada kita, mulai sekarang marilah kita banyak mendengar, bukan banyak bicara. Artinya, kita sediakan waktu untuk kita mulai banyak mendengar apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Mazmur 85 ayat 9, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, mulai hari ini kita siapkan waktu, kita beri waktu untuk Tuhan berbicara kepada kita. Kita perbanyak waktu hening supaya kita banyak menerima pesan dari Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara kasih, saya ucapkan selamat retret pribadi, selamat melatih mendengar suara Tuhan, selamat memberi kesempatan bagi Tuhan untuk berbicara, dan marilah kita perbanyak hening. Terima kasih Bapak Ibu Saudara kasih. Selamat retret pribadi. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.